Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Fia Komariatus Solihah dan saya Rindu Seftia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam film pendek Love is Not Enough karya Rangga Azov, kajian pragmatik teori Leach. Latar belakang penelitian ini berangkat dari bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan tujuan tertentu. Namun, dalam berkomunikasi tidak cukup untuk menyampaikan pesan informasi saja, tapi kita juga perlu memperhatikan kesantunan berbahasa agar hubungan dengan orang lain tetap terjaga dengan baik. Nah, film sebagai karya audiovisual banyak menampilkan percakapan yang mencerminkan kehidupan nyata. Salah satunya adalah film pendek Love is Not Enough yang menggambarkan interaksi antara Arunika dan Sanjay yang penuh dengan empati, penghargaan, dan dukungan emosional. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti bagaimana prinsip kesantunan berbahasa digunakan dalam dialog film tersebut. Lalu masuk ke kajian teori. Penelitian ini menggunakan kajian pragmatik. Menurut Yule tahun 2006, pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari maksud yang ingin disampaikan oleh penutur dan bagaimana maksud tersebut dipahami dan oleh pendengar berdasarkan konteks. Jadi, pragmatik tidak hanya melihat apa yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan situasi, tujuan, dan hubungan antara penutur dan lawan tutur. Untuk teori, kami menggunakan teorinya Geoffrey Leach yang ada 6. Yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan, yaitu mengutamakan keuntungan bagi orang lain. Lalu yang kedua maksim kedermawaan, yaitu bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Yang ketiga maksim penghargaan, yaitu memberikan pujian dan menghindari celaan. Yang keempat maksim kesederhanaan, yaitu tidak membanggakan diri sendiri. Yang kelima maksim pemufakatan, yang berarti mengutamakan kesepakatan dan menghindari pertentangan. Dan yang terakhir maksim kesimpatian, yaitu menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Dan keenam maksim inilah yang akan menjadi dasar analisis dari penelitian kami. Selanjutnya, ada 3 penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai acuan. Yang pertama dilakukan oleh Ruswi Isnaini dan rekan-rekan pada tahun 2025 yang meneliti kesantunan dalam komunikasi WhatsApp antara siswa dan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa maksim penghargaan dan kerendahan hati paling dominan digunakan. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Vinska dan rekan-rekan pada tahun 2018 yang meneliti prinsip kesantunan dalam naskah drama Geng Toilet. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesantunan berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar tokoh. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Lestari dan Asnawi pada tahun 2020 yang meneliti editorial surat kabar Tribun Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa maksim penghargaan paling dominan ditemukan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah sama-sama menggunakan teori kesantunan Leach, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian kami menggunakan film pendek Love is Not Enough sebagai objek kajian. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena data yang dianalisis berupa tuturan atau dialog dalam film bukan berupa angka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan catat. Artinya, kami menonton film secara berulang, kemudian mencatat dialog-dialog yang mengandung prinsip kesantunan. Selanjutnya, data dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun objek penelitian yang kami gunakan adalah transkrip dialog film pendek Love is Not Enough karya Rangga Azov yang diproduksi oleh Gara Cinema. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk prinsip kesantunan berdasarkan teori Leach yang muncul dalam dialog para tokoh, khususnya Arunika dan Sanjay. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk temuan yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan adalah prinsip yang mengharuskan penutur untuk memaksimalkan keuntungan bagi lawan bicara dan meminimalkan kerugian bagi lawan bicara. Data pertama yang ditemukan pada saat Sanjay mendatangi Arunika yang sedang melihat lukisan sendirian di Museum Blanco.
Sanjay kemudian mengatakan kepada Arunika, "Di sini butuh tour guide nggak?" Kemudian Sanjay melanjutkan, "Siapa tahu butuh buat rekomendasi mau pergi kemana, bisa saya antar, nggak apa-apa." Nah, berdasarkan tuturan tersebut terlihat bahwa Sanjay berusaha menawarkan bantuan kepada Arunika dengan menjadi tour guide sekaligus memberikan rekomendasi tempat wisata. Tuturan tersebut lebih mengutamakan kepentingan Arunika dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Sanjay berusaha memberikan keuntungan kepada lawan bicara. Oleh karena itu, data tersebut masuk ke dalam maksim kebijaksanaan. Lalu yang kedua adalah maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan merupakan prinsip yang menuntut penutur untuk meminimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan pengorbanan untuk orang lain. Data ini terjadi ketika Sanjay menawarkan diri untuk kembali menemani Arunika berkeliling Bali setelah pekerjaannya di museum selesai. Sanjay mengatakan ke Arunika, "Nanti kalau sudah selesai handle tamu dan museum sudah tutup, saya jemput kamu." Kemudian Arunika menjawab, "Boleh kalau memang itu tidak merepotkan kamu." Namun Sanjay menjawab, "Enggak ngerepotin, kan memang tour guide tugasnya saya." Pada percakapan tersebut, Sanjay menunjukkan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk membantu Arunika. Meskipun harus menunggu pekerjaannya selesai terlebih dahulu, Sanjay tetap bersedia menjemput dan menemani Arunika tanpa merasa terbebani. Jadi, tuturan tersebut mencerminkan maksim kedermawanan karena penutur bersedia berkorban demi kepentingan orang lain. Lalu masuk ke maksim penghargaan. Maksim penghargaan mengajarkan bahwa penutur sebaiknya memaksimalkan pujian atau penghargaan kepada orang lain. Data pertama terjadi ketika Arunika mendengarkan penjelasan Sanjay mengenai suatu objek wisata. Arunika mengatakan, "Kamu tahu banyak banget ya." Kemudian Arunika juga mengatakan, "Kayaknya aku nggak salah sih milih kamu jadi tour guide." Tuturan tersebut menunjukkan bahwa Arunika memberikan apresiasi terhadap kemampuan dan pengetahuan Sanjay. Selain itu, pada kata kedua, ketika Sanjay memotret Arunika, Arunika kembali memberikan pujian dengan mengatakan, "Pinter kamu ambil fotonya." Pujian yang diberikan Arunika menunjukkan adanya penghormatan dan pengakuan terhadap kemampuan Sanjay. Oleh sebab itu, kedua data tersebut termasuk ke dalam maksim penghargaan. Selanjutnya, maksim kerendahan hati. Maksim ini menjelaskan prinsip yang mengharuskan penutur untuk tidak berlebihan dalam memuji dirinya sendiri. Data ini terdapat pada percakapan yang sama ketika Arunika memuji kemampuan Sanjay dalam mengambil foto. Arunika mengatakan, "Pinter kamu ambil fotonya." Lalu Sanjay menjawab, "Ya pinterlah, udah biasa kok foto-fotoin." Meskipun Sanjay menerima pujian tersebut, ia tidak membesar-besarkan kemampuannya. Sanjay justru menganggap bahwa kemampuan tersebut merupakan hal yang biasa karena sudah sering dilakukannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Sanjay tidak bersikap sombong dan tetap rendah hati. Dengan demikian, data tersebut termasuk dalam maksim kerendahan hati. Selanjutnya adalah maksim kesepakatan, yang bertujuan untuk memaksimalkan persetujuan antara penutur dan lawan bicara sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Data ini terjadi ketika Arunika sedang mencari tempat yang memiliki koleksi lukisan. Driver kemudian merekomendasikan Museum Blanco dan bertanya, "Mau ke sana?" Arunika menjawab, "Boleh." Kemudian driver mengatakan, "Saya antar langsung ke sana ya." Setelah itu Arunika meminta izin. "Nanti kalau sudah sampai sana saya pakai mobilnya sendiri, boleh nggak?" Lalu driver menjawab, "Boleh." Berdasarkan percakapan tersebut, tampak adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Baik Arunika maupun driver sama-sama menunjukkan sikap saling menerima dan menyetujui usulan yang diberikan. Oleh karena itu, tuturan tersebut memenuhi maksim kesepakatan. Kemudian maksim simpati, yang merupakan prinsip yang menekankan rasa empati, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lain. Data ini terjadi ketika Sanjay dan Arunika sedang berbincang mengenai kehidupan yang sedang dijalani Arunika. Meskipun Arunika tidak menceritakan masalahnya secara rinci, Sanjay dapat memahami bahwa Arunika sedang mengalami masa sulit.
Sanjay mengatakan, "Kamu itu orangnya hebat, kamu itu kuat." Kemudian Sanjay juga mengatakan, "Hidup itu terkadang berat, tapi kamu itu tidak sendiri." Tuturan tersebut menunjukkan bahwa Sanjay berusaha memberikan dukungan moral dan semangat kepada Arunika. Sanjay menunjukkan rasa empati serta kepedulian terhadap kondisi yang dialami Arunika. Dengan demikian, data tersebut termasuk ke dalam maksim simpati. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam film pendek Love is Not Enough ditemukan 6 maksim kesantunan berbahasa menurut Leach. Keenam maksim tersebut meliputi maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kerendahan hati, kesepakatan, dan yang terakhir maksim simpati. Kehadiran keenam maksim tersebut menunjukkan bahwa para tokoh dalam film berupaya menjaga hubungan sosial melalui komunikasi yang santun, saling menghargai, dan penuh empati. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip kesantunan berbahasa memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.